Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Dan masih semangat ya kan puasanya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di medan pertempuran alam dewa, dewa penghancur memandang dewa emosi dengan tenang. Baginya, fluktuasi kekuatan ilahi yang dipancarkan oleh dewa emosi sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dia adalah raja dewa yang sangat berpengalaman dan telah lama berdiri di puncak kekuatan para dewa. Bahkan jika dewa emosi menyalakan api ilahinya dan mempertaruhkan hidupnya, masih terdapat jurang kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Namun ada satu hal yang tetap mempengaruhinya. Kesedihan yang dipancarkan oleh dewa emosi ternyata mampu mengguncang perasaannya sebagai dewa tertinggi. Hal itu cukup mengejutkan. Pasalnya emosi seorang dewa tertinggi biasanya dipenuhi oleh kekuatan kehancuran dan kehendak yang sangat kuat. Jika emosi itu masih dapat dipengaruhi, maka sudah menandakan gelombang jiwa dan perasaan yang dikeluarkan dewa emosi saat ini benar-benar luar biasa. Singkatnya, melihat lawannya semakin mendekat, dewa penghancur akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menekan ke depan dengan telapak tangan. Seketika itu juga, sebuah bola cahaya besar berwarna ungu kehitaman muncul di depan tubuhnya. Bola energi itu memiliki diameter sekitar 3 meter dan memancarkan aura suram yang menakutkan. Energi di dalamnya terlihat seperti badai penghancur yang dipadatkan menjadi satu titik. Sementara itu, dewa emosi yang masih diliputi aura kesedihan secara perlahan mengalihkan pandangannya dari arah Dewi Kupu-Kupu. Setelah menatapnya untuk terakhir kali, dia memfokuskan kembali seluruh perhatiannya kepada dewa penghancur. Tinju kanannya perlahan terangkat dan bersiap untuk menyerang. Pada saat yang sama, kenangan demi kenangan mulai mengalir di dalam hatinya. Yu Hao mengingat masa lalu ketika mereka masih berada di benua Doulo. Saat itu, Dewi Kupu-Kupu pernah menyamar sebagai seorang pria dan menjadi teman sekamarnya serta rekan seperjuangannya. Mereka bertarung bersama, melewati berbagai kesulitan dan menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan cinta mereka tidak pernah mudah. Hubungan mereka dipenuhi oleh rintangan, kesalahpahaman, bahkan ancaman kematian. Namun pada akhirnya, semua cobaan itu terlewati dan mereka dapat bersatu kembali sebagai pasangan suami istri di alam dewa. Semua kenangan itu kini berubah menjadi perasaan yang sangat dalam di dalam hati dewa emosi. Kerinduan, cinta, dan keengganan untuk berpisah bercampur menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dari perasaan itulah lahir teknik pertama dari 3 jurus Haudong. Dengan tinju yang diangkat, dewa emosi melepaskan serangan yang dikenal sebagai tinju Sidong. Serangan tersebut tidak membawa perubahan besar pada dunia di sekitarnya. Tidak ada badai dahsyat atau ledakan yang besar yang muncul dari pukulan. Yang ada hanyalah cahaya emas lembut yang memancar dari tinjunya. Cahaya itu terasa hangat, seolah-olah 2 tangan yang lembut mencoba menyentuh wajah orang yang dicintai. Perasaan kerinduan yang sangat dalam mengalir melalui serangan, seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Dalam teknik tersebut, satu momen kerinduan dapat terasa seperti keabadian,
kenangan tentang seseorang yang dicintai dapat melampaui waktu itu sendiri. Dengan api ilahi yang berkobar di tubuhnya, dewa emosi melesat maju seperti naga terbang menuju api. Dia langsung menabrak bola energi penghancur yang dipenuhi kehendak kehancuran milik dewa penghancur. Begitu tubuhnya memasuki badai energi, seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa. Energi kehancuran yang dilepaskan dewa penghancur begitu kuat, sehingga para dewa yang menyaksikan pertempuran dapat merasakannya dengan jelas. Melihat keadaan tersebut, Dewi Kehidupan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap pertempuran tersebut dengan penuh kecemasan. Dia sudah merasa sangat bersalah kepada Dewi Kupu-Kupu. Dan jika Dewa Emosi benar-benar mati dalam pertarungan, maka luka itu tidak akan pernah bisa disembuhkan. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang langit alam dewa. Pada saat ledakan itu terjadi, mata merah darah dewa penghancur sempat menunjukkan sedikit kebingungan, seolah-olah sesuatu yang tidak dia duga telah terjadi. Badai penghancur yang semula berbentuk bola energi berubah menjadi tornado besar berwarna ungu kehitaman yang melesat ke langit. Dari dalam pusaran, sebuah sosok tiba-tiba terpental keluar. Pada saat yang sama, para dewa yang menyaksikan pertempuran terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa dewa emosi mampu menembus bola penghancur. Bahkan dewa tingkat pertama seperti mereka menyadari hal itu hampir mustahil dilakukan. Bola energi itu bukan sekedar serangan biasa, melainkan kekuatan yang dibentuk dari kehendak kehancuran asli milik dewa penghancur. Sementara itu, tubuh dewa emosi berputar cepat di udara, seperti terbawa oleh pusaran badai yang dahsyat. Namun anehnya, fluktuasi emosinya justru menjadi semakin kuat. Di belakang tubuhnya, 7 sosok yang mewakili emosi tetap berdiri dengan stabil dan semakin terlihat jelas. Para dewa yang menonton memahami arti dari pemandangan tersebut. Jika ketujuh sosok itu benar-benar menjadi entitas yang sepenuhnya terpisah, maka hal itu menandakan hubungan mereka dengan dewa emosi telah terputus. Dan hal itu hanya terjadi jika dewa emosi telah mengorbankan hidup sepenuhnya. Pada saat yang sama, sebuah cahaya pedang berwarna-warni melesat ke langit. Cahaya itu terdiri dari 7 warna yang saling berpadu dengan aneh, seolah-olah setiap warna mengandung emosi yang berbeda. Serangan kedua dari 3 jurus Haudong akhirnya muncul. Teknik itu dikenal sebagai pedang Niandong, kekuatan yang lahir dari kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Dalam pikirannya, dewa emosi kembali mengingat hari-hari ketika dia hidup bersama Dewi Kupu-Kupu. Bahkan hari-hari biasa di alam dewa terasa sangat berharga baginya. Rambut merah muda kebiruan, mata yang indah, serta kelembutan Tang Wutong terus tertanam dalam jiwanya. Di saat kenangan itu muncul, senyum tipis muncul di wajahnya. Yu Hao seperti kembali ke masa lalu ketika mereka masih berada di benua Doulo. Di dalam kenangan itu, dia teringat betapa bodohnya dirinya dahulu. Pasalnya dia tidak menyadari bahwa teman yang selalu berada di sisinya sebenarnya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Sampai suatu hari di Akademi Shrek, tepatnya di Danau Dewa Laut, pada acara besar yang dikenal sebagai pertemuan takdir para murid, pada hari itu, wanita yang selama ini dia anggap sebagai sahabatnya akhirnya muncul dengan penampilan aslinya. Di saat melihat wajah aslinya untuk pertama kali, Yu Hao merasa seperti orang bodoh yang baru saja menyadari kenyataan paling berharga dalam hidupnya. Sejak saat itulah, seluruh hidupnya seakan hanya menjadi milik Wang Dong seorang. Singkatnya, pertarungan di alam dewa mencapai tahap yang semakin menegangkan ketika serangan kedua dari dewa emosi dilepaskan sepenuhnya. Di langit, cahaya terang tiba-tiba menyambar dan sebuah pedang energi yang dipenuhi kekuatan emosi menebas udara dengan dahsyat. Cahaya pedang itu memancarkan 7 warna yang berbeda, seperti kilatan petir berwarna-warna yang jatuh dari langit. Serangan tersebut memotong tornado penghancur yang sebelumnya diciptakan oleh dewa penghancur.
Pusaran energi ungu kehitaman terbelah menjadi dua bagian dan runtuh ke dua sisi berbeda. Setelah menghancurkan badai, pedang cahaya tujuh warna meluncur lurus ke arah kepala Dewa Penghancur. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Dewa Penghancur terlihat tidak bergerak untuk menghindar. Dia berdiri diam seolah tubuhnya menjadi lamban, sehingga pedang emosi akhirnya mengenainya secara langsung, membuat tubuhnya sedikit bergetar. Meskipun demikian, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Cahaya pedang yang menyentuh tubuhnya perlahan berubah warna menjadi ungu kehitaman. Energi yang semula dipenuhi emosi runtuh sedikit demi sedikit hingga akhirnya hancur dan menghilang menjadi ketiadaan. Perbedaan kekuatan antara mereka tetap terlalu besar. Seorang dewa tingkat pertama, meskipun telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetap tidak mampu benar-benar melukai seorang dewa tertinggi. Akan tetapi, hanya Dewa Penghancur sendiri yang memahami apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Secara fisik, serangan tersebut memang tidak mampu menembus kekuatan ilahinya. Namun emosi yang terkandung di dalam serangan itu telah menyentuh jiwanya. Perasaan kerinduan yang sangat kuat meresap ke dalam kesadarannya. Di alam dewa, hampir tidak ada yang mampu mempengaruhi emosi Dewa Penghancur. Satu-satunya orang yang mampu melakukannya hanyalah istrinya sendiri alias Dewi Kehidupan. Serangan yang mengandung kerinduan mendalam dari Dewa Emosi tiba-tiba membangkitkan perasaan yang telah lama terkubur dalam dirinya. Kenangan lama mulai muncul di dalam pikiran Dewa Penghancur. Pada saat ini, Dewa Penghancur teringat saat pertama kali merasakan kerinduan. Saat itu adalah momen ketika dia pertama kali melihat Dewi Kehidupan tersenyum kepadanya. Senyum itu sangat indah dan meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Sejak saat itu, dia mulai merasakan kerinduan. Hanya ketika berada di sisi Dewi Kehidupan, pikiran kehancuran di dalam dirinya bisa mereda. Kenangan itu terus mengalir di dalam kesadarannya. Dia mengingat bagaimana dia pernah pergi hanya karena ingin bertemu dengan Dewi Kehidupan. Ketika akhirnya bertemu kembali, kebahagiaan yang dia rasakan saat itu terasa begitu besar. Dalam kenangan tersebut, Dewi Kehidupan pernah memanggil dirinya dengan nama panggilan yang sederhana, sementara dia memanggil Dewi Kehidupan dengan sebutan lembut. Nama panggilan itu terdengar sederhana, bahkan mungkin sedikit lucu bagi orang lain. Namun bagi Dewa Penghancur, kata-kata itu terasa hangat dan penuh arti. Sejak saat itulah, mereka dapat bersama setiap hari. Demi Dewi Kehidupan, Dewa Penghancur bahkan rela menekan sifat kehancuran yang selalu menguasainya. Bagi Dewa Penghancur, Dewi Kehidupan adalah satu-satunya orang yang mampu membawa kedamaian ke dalam jiwanya. Detik berikutnya, mata merah Dewa Penghancur yang biasanya penuh aura kehancuran secara perlahan berubah menjadi lembut seperti air. Di dalam pupil matanya, bayangan Dewi Kehidupan terlihat sangat jelas. Di sisi lain medan pertempuran, Dewi Kehidupan juga merasakan perubahan tersebut. Dia menatap ke arah Dewa Penghancur dan melihat kelembutan yang jarang muncul di mata merahnya. Sebagai seorang dewa tertinggi, dia langsung menyadari bahwa perasaan suaminya sedang terguncang oleh kekuatan emosi yang dilepaskan oleh Dewa Emosi. Namun pada saat yang sama, Dewi Kehidupan juga merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia menyadari suaminya sedang memikirkan dirinya. Kerinduan yang muncul di hati Dewa Penghancur ternyata tertuju kepadanya. Kenangan masa lalu juga muncul di dalam pikiran Dewi Kehidupan. Dia teringat ketika Dewa Penghancur pernah datang menemuinya dengan sikap yang canggung. Saat itu, dia hanya berdiri di depannya tanpa berani mengatakan apapun. Setelah Dewi Kehidupan bertanya mengapa dia datang, Dewa Penghancur hanya menjawab bahwa dia ingin bertemu dengannya. Sikap tersebut terlihat sangat kikuk dan sederhana, jauh berbeda dari sosok penguasa kehancuran yang ditakuti oleh banyak dewa. Namun justru pada saat itulah, Dewi Kehidupan merasakan ketulusan di dalam dirinya. Baginya, kehancuran bukan sekedar lawan dari kehidupan, melainkan juga awal dari perubahan dan permulaan.
dia akhirnya memilih untuk membantu Dewa Penghancur menekan pengaruh kehancuran dalam jiwanya. Dari kejauhan, Dewi Kehidupan memandang suaminya dengan penuh perasaan. Baginya, meskipun Dewa Penghancur sering terlihat keras, ambisius, dan bahkan gila kekuasaan, dia tetaplah sosok yang sama yang dulu berdiri canggung di depannya. Di saat yang sama, langit tiba-tiba berubah. Aura di sekitar Dewa Emosi meningkat dengan cepat. Kedua matanya berubah menjadi warna 7 pelangi, dan sebuah mata vertikal perlahan terbuka di dahinya. Cahaya hitam dan putih saling terjalin di telapak tangannya. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, seluruh tubuhnya terlihat seperti berubah menjadi perpaduan warna hitam dan putih yang dipantulkan oleh cahaya 7 warna di sekelilingnya. Singkatnya, pertempuran di alam dewa mencapai puncaknya ketika kekuatan baru muncul dari tubuh Dewa Emosi. Aura yang memancar darinya begitu menakutkan, sehingga membuat para dewa yang menyaksikan merasa gentar. Bahkan Dewi Kehidupan yang dikenal sebagai simbol kelembutan dan penciptaan, merasakan kegelisahan saat melihat kekuatan Dewa Emosi. Di tengah langit yang dipenuhi cahaya 7 warna, Dewa Emosi mengerahkan teknik terkuatnya, disebut sebagai telapak Haudong. Teknik tersebut merupakan puncak dari 3 keterampilan rahasia Haudong, sebuah kemampuan yang berasal dari dunia lamanya di benua Daulo. Setelah naik ke alam dewa, teknik tersebut mengalami penyempurnaan dengan bantuan Dewa Laut, sehingga mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Singkatnya, di saat teknik itu dilepaskan, 2 warna hitam dan putih menyatu dengan cahaya 7 warna yang memancar dari tubuhnya. Di belakang kepalanya, roda cahaya 7 cincin muncul, dan 2 lingkaran yang sebelumnya samar kini menjadi nyata, 1 hitam dan 1 putih. Fenomena tersebut menandakan bahwa untuk sesaat, Dewa Emosi telah mencapai tingkat kekuatan yang mendekati Raja Dewa. Pada dasarnya, makna dari kekuatan hitam dan putih sangat mengerikan. Warna hitam melambangkan kehancuran jiwa, sementara putih melambangkan kematian takdir. Kombinasi keduanya dapat melumpuhkan kesadaran, serta pertahanan kekuatan ilahi lawan untuk sementara waktu. Teknik tersebut sebenarnya belum pernah digunakan. Pasalnya membutuhkan pengorbanan besar, di mana api dewa milik Emosi harus dibakar sepenuhnya. Namun kali ini, Dewa Emosi tidak memiliki pilihan. Di hadapannya berdiri Dewa Penghancur, sosok dewa tertinggi yang hampir mustahil dikalahkan, di mana Dewa Emosi menyadari hanya dengan menjatuhkan penguasa kehancuran, dunia para dewa dapat berubah. Singkatnya, di saat Yu Hao mengulurkan kedua telapak tangannya, bayangan Dewi Kupu-Kupu terpantul di matanya. Kenangan tentang orang yang dia cintai memberinya kekuatan untuk melepaskan serangan terakhir. Energi hitam dan putih meluncur menuju Dewa Penghancur yang masih tenggelam dalam pikirannya. Namun pada saat yang menentukan, panggilan lembut dari Dewi Kehidupan menyadarkan Dewa Penghancur dari lamunan panjangnya. Ingatan dan kerinduan yang selama ini tersembunyi di hatinya kembali muncul. Dia menatap sosok yang paling berarti dalam hidupnya dan merasakan kedamaian yang jarang dia rasakan. Dengan kesadaran yang telah kembali sepenuhnya, Dewa Penghancur menghadapi serangan tanpa rasa takut. Ketika telapak Haudong akhirnya mengenainya, tidak terjadi ledakan besar seperti yang dibayangkan semua dewa. Hanya terdengar suara lembut saat energi hitam putih menembus tubuhnya, dan sejenak mengubah tubuh Dewa Penghancur menjadi warna hitam dan putih. Namun kekuatan itu tidak cukup untuk menjatuhkannya. Lapisan cahaya ungu gelap miliknya memisahkan sisa energi serangan, sehingga kekuatan 7 warna tidak dapat menembus lebih jauh. Pada saat yang sama, Dewa Emosi tiba-tiba merasakan api dewa yang dia bakar padam begitu saja. Dia menyadari bahwa Dewa Penghancur menggunakan kekuatan dewa tertinggi untuk menenangkan energi yang telah dia lepaskan, bahkan memadatkannya kembali ke dalam tubuhnya. Lawannya bukan hanya tidak membunuhnya, tetapi juga menyelamatkan jiwanya dari kehancuran akibat penggunaan kekuatan berlebihan. Pada saat yang sama, Dewi Kehidupan mendekat.
dia memulihkan kekuatan ilahi Dewa Emosi dengan energi kehidupan yang luar biasa kuat, serta mengembalikan Dewi Kupu-Kupu ke dalam pelukannya. Setelah itu, Dewi Kehidupan berpaling kepada para dewa lain dan menyampaikan penyesalannya yang mendalam atas semua yang terjadi. Setelah semuanya dia lakukan, Dewi Kehidupan kemudian terbang menuju Dewa Penghancur. Keduanya akhirnya saling berpelukan di langit alam dewa. Pemandangan itu membuat Dewa Emosi menyadari satu hal. Meskipun Dewa Penghancur dikenal sebagai lambang kehancuran, hatinya tetap dipenuhi cinta kepada istrinya. Pada akhirnya, serangan terakhir yang hampir mengorbankan nyawanya justru menyelamatkannya. Tanpa panggilan Dewi Kehidupan yang membangunkan Dewa Penghancur, pukulan itu mungkin melukai musuhnya. Namun api dewa yang telah dibakar sepenuhnya juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Eits, jangan marah ya. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita spoiler Solen 2,5 di bagian kali ini, dimana King Huo Yuhao udah pakai api ilahi alias api kehidupan para dewa, bahkan mengeluarkan 3 teknik Haudong, tapi tetap aja nggak bisa ngalahin Dewa Penghancur ya guys ya. Soalnya walaupun Yuhao berada di tingkat pertama, tapi masih sulit menghadapi dewa tertinggi ya guys ya. Dan di atas dewa tertinggi masih ada Raja Dewa ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye bye. I know you told your friend you're